Baiklah, kita lanjutkan praktikum berikutnya. Kita mengambil materi tentang penguat satu tingkat. Penguat satu tingkat ini adalah turunan juga dengan penguat common emitter. Cuman bedanya kita menggunakan resistor satu lagi di bootstrap ya, di bawah di bagian emitternya. Sekarang kita lihat rangkaiannya seperti ini. Yang membedakan dengan rangkaian CE adalah penggunaan resistor di sini. Jadi kalau kondisinya seperti ini adalah common emitter yang seperti job 5. Ini common emitter, tapi nanti kita gunakan bootstrap. Dengan bootstrap itu kita pindahkan titik ini ke titik X. Jadi gambar rangkaiannya seperti ini. Nih. Dan bagian ini sudah tidak ada. Sehingga di pengganti AC-nya di bagian emitter, ini emitter, sekarang masih ada R3. Jadi yang terground hanya dari R4 ke bawah. Jadi kalau misalnya seperti ini gambarnya, ketika kita kalau yang ini kita bikin AC-nya, maka di bagian emitter langsung ke ground. Kalau yang di sini, kalau kita pindahkan titiknya ke bawah, kita gunakan bootstrap, maka yang terjadi adalah R4 nanti terhitung mempengaruhi proses penguatan di akhir perhitungan. Ya. Ini rangkaiannya sama persis. Di sini kita gunakan kapasitor 4,7 mikro, 3,3, kemudian resistor 3,3 kilo ohm. R4 100 ohm, kemudian R3 47 ohm, kemudian di sini transistornya. Kemudian kita gunakan CF di sini. Ini kapasitor 47 nanofarad. Ini nanti kita akan melihat pengaruh ini terhadap besarnya bandwidth yang dihasilkan. Jadi ini ujungnya nanti berapa bandwidth pengaruh ini adalah ke bandwidth dari kanalnya. Kemudian di sini ada hambatan kolektor untuk kolektor sebesar 470. Ini kapasitor V2, kemudian ada RL 4,7. Di sini ada kita gunakan VCC 12 volt. Kemudian V1. Di bagian ini nanti V2 yang kita dapatkan terdistorsi. Maka kita mengatur function supaya V2 ini tidak terdistorsi. Terdistorsi V2 ini artinya nanti sinyal output keluarnya itu cacat. Jadi kendala terbesar dari rangkaian common emitter adalah V2 yang cacat ini. Jadi nanti V2 cacat ini gimana caranya kita olah sehingga nanti kita mengatur V1 supaya V2 tidak cacat. Oke. Ini membaca rangkaiannya ya. Masih ingat ya? Membaca rangkaian tidak usah seluruhnya, dilihat dulu sekali satu. Oh ya, ini common emitter udah. Ketika ngeceknya, cek di saat per titiknya ya. Kayak transistor 3 terhubung kemana. Nah sekarang kita lihat rangkaiannya. Ini rangkaian yang dihasilkan seperti ini. Nih saudara lihat di sini basis yang digunakan. Ini ya, basis. Dia terhubung ke 4,7 dan 3,3 sesuai dengan gambar kita. Basis terhubung ke 4,7 dan 3,3. Kemudian basis terhubung ke 100 kilo ohm, juga terhubung ke 47 nanofarad. Lihat, basis terhubung ke 47 nanofarad, terhubung ke 10 kilo ohm. Nih di satu titik nih, titik yang sama. Nih. Jadi tidak boleh ini saudara pasang di sini, nggak boleh ya, yang CF-nya dipasang di sini nggak boleh. Kalau kita pasang di sini, artinya bahwa resistor 47 nanofarad ini mendapatkan setelah 10 kilo ohm. Jadi kalau ini digambar, ininya muncul di atas jadinya. Ya, jadi walaupun dia miring gambar di rangkaian, tapi titiknya yang dilihat, yang diperhatikan titiknya. Ini yang terhubung
berarti ke sini R2 terhubung, C1 terhubung, CF terhubung, R1 terhubung, dan terhubung ke basis. Ini 4 titiknya. Basis ke 3,3, basis ke 47, basis ke 10 kilo, basis ke 47 nanofarad. Nah, kemudian sama kolektor, nanti kolektor juga terhubung ke 470 ohm. Kemudian dia juga terhubung di ujung kapasitor, satu lagi kaki kapasitor 47 nanofarad. Kemudian ini terhubung nggak Bu yang Ibu kerjakan? Terhubung. Di sini titik C kita, maka diambil ke atas. Kemudian ini kita hubungkan ke kotak berikutnya untuk terhubung ke 4,7 mikrofarad. Oke. Kemudian emitter ke 47 ohm dan 100 ohm. Kemudian seperti ini ke 100 mikrofarad. Nah, supaya R3 yang ini, yang 47 ohm ini menjadi bootstrap, maka seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka kita pindahkan ke titik X. Maka saudara pindahkan ini, Ibu pindahkan ke sini. Nah, ini dalam kondisi bootstrap. Boleh dilepas ini juga nggak ngaruh ya, karena sininya juga tidak terhubung. Ini boleh dibuang. Nah, rangkaian seperti ini. Kalau rangkaian CE murni biasa seperti ini, maka ini dipindahkan ke atas. CE. Kemudian yang ini. Yang kita kasih nih. Boleh dibuang nih, kalau buang kelihatan ya, seperti itu. Sehingga nanti kalau menganalisa pengaruh ini ada di nilai penguatan yang dihasilkan. Ini juga sudah ada di teori rangkaian elektronika yang diberikan ya. Oke. Sekarang kita mulai mengisi tabelnya. Baik, kita mulai pengukuran. Di langkah pertama adalah kita akan mengukur tegangan basis, emitter, kolektor, boleh dengan osiloskop, boleh dengan multimeter. Ini sudah pasang VCC-nya 12 volt ya. Sekarang kita tanpa menghubungkan ke function terlebih dahulu, kita ukur titiknya. Sekarang kita mengukur titik VB. Berarti yang ini dipasang di titik B. Titik B yang mana? Saudara boleh menggunakan sini, sini. Nah, yang paling pas di sini ya, sini. Yang lain jangan di sini. Pas ini longgar. Ini bukan. Yang VB itu di sini. Ini salah satu titik VB ya. Nih. Ini VB-nya. Kemudian yang bagian groundnya kita pasang ke ground. Kemudian kita ukur dalam VDC. Ini yang terukur sebesar 2,4. Nah, 2,5 yang terukur, berarti kita isi di tabel pengukuran, yaitu VB-nya adalah 2,5. Kemudian VE, berarti kita mengukur titik E, pindahkan ke titik E. Yang ini didapat sebesar 2,2 volt VE-nya. 2,2 volt. Kemudian VC berarti di titik C. Titik C yang mana? Nah, ini titik C ya. Nih. Kalau ke bawah satu lagi berarti ke VE. Ini VC terukur 5,9 volt. Nah, sekarang kita lihat, berarti sekitar nilai VBE berapa? Berarti tegangan antara titik B dengan titik E. Berarti kalau Ibu nulis VBE harusnya sama dengan VB dikurang dengan VE. Sama dengan 2,5 tadi dikurang 2,2. Berarti harusnya dapat kita 0,3. Kita ukur benar nggak dia 0,3. Jadi kalau VBE 1 di titik B, dia duluan. Yang negatifnya kita letakkan di titik E. Nih. Ternyata dapatnya sekitar 0,4. Tadi ada komanya ya. Berarti kita anggap sama saja 0,4. Masih
kurang dia 0,39. Jadi sampai mendekati tadi ini 2,2 sekian, ini juga 2,5 sekian. Kemudian VCE, kita perhatikan VCE ini titik E nya, kemudian titik C kita pindahkan ke titik C, dapat nilainya 3,8. Ini juga sama dengan besarnya perkiraan VC dikurang dengan VE. 5,9 dikurang 2,2 sekitar 3,7 ya. Berarti 3,8. Kemudian arus IC. Arus IC berarti kita ukur arus IC-nya. Kemudian untuk mengukur arus IC, ini kita gunakan di sini. Kita ambil dari titik ini, masuk ke C-nya. Berarti arah panah masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam berarti lebih besar di ujung sini, lebih negatif yang arah ke C-nya. Berarti seperti ini. Tadi awalnya ini terjampar ya. Ini. Masih ingat ya perbedaan penggunaan voltmeter dengan ampermeter. Kalau voltmeter kita tinggal ambil titik, terus titik mana dihubungkan karena dia bersifatnya paralel. Tapi begitu kita ukur arus sifatnya seri, berarti kalau seperti ini ya kita lepas dulu, ini ya kita lepas, nah kita ukur arusnya. Oke, ini kita baca di multimeternya, ampermeternya. Ini diambil di skala 25 miliampere. Berarti panah kita di sini. Berarti kita baca yang 250 ya. Semoga masih ingat cara membaca multimeter. Ini 250. Berarti di sini 150, 100, berarti di sini adalah 125. Konversinya 25, berarti kita bagi di sini 250, berarti kita bagi 10. Berarti IC kita dapat adalah 12,5 miliampere. Nih, sini. Kalau tadi yang digital tinggal tulis, tinggal muncul gambarnya. Ini yang analog. Ini ya. DC ampere. Nih, dia terbaca 12,5.